Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Qalbun Salim di Nasional Televisi. Tentunya masih bersama para dai muda dari Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Kali ini berjumpa kembali dengan saya Iqbal Fatoni yang tentunya tidak sendirian ya. Kali ini kita kembali berjumpa dengan ketua kita dan masih berhubungan dengan seri-seri sebelumnya, yaitu tentang dakwah-dakwah Wali Songo. Siapa lagi kalau bukan dengan Gus Anas. Selamat sore Gus. Selamat sore Gus Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini ya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ini ya? Sangat semangat insya Allah. Ya, ini soalnya hawa-hawa liburan Gus. Oh iya. Hawa-hawa liburan ini kita biasanya enak-enak di rumah bersama keluarga ya. Iya betul. Baik Gus, kita akan melanjutkan ini perbincangan kita terkait seri-seri sebelumnya tentang Wali Songo. Tentunya yang ini harus patut terus kita hidupkan dakwah-dakwah Wali Songo supaya tidak kepaten obor, bagaimana kita itu bisa meniru dakwah dan bagaimana kita itu bisa hidup di Jawa dengan berislam yang sesuai dengan Nusantara. Islamnya yang sudah diwariskan oleh para Wali Songo sehingga waktu zaman itu Islam ini sangat masif ya. Betul. Kali ini kita sampai pembahasan ke dakwahnya Sunan Bonang ya, di Sunan Bonang. Sebelumnya kita sudah di Sunan Gresik ya, Maulana Malik Ibrahim, sudah ke Sunan Ampel dan Sunan Giri. Nah, ini kita sampai di Sunan Bonang. Betul. Baik Gus, mungkin sebelum kita awali mau menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa yang ada di rumah, pemirsa NTV yang dirahmati Allah, senang sekali saya bisa bertemu kembali di acara Qalbun Salim ini dengan membahas tema yang menurut saya ini tema menceritakan tentang Sunan Bonang atau masa kecilnya itu bernama Mahdum Ibrahim. Mahdum Ibrahim. Ya. Memang ini suatu kebanggaan saya bisa mempelajari karena beliau ini suatu sosok yang membuat saya ini bangga, Gus. Karena pemuda yang banyak ilmu. Beliau ini juga ilmu agamanya luar biasa, ilmu kemasyarakatan dan cendekia muslim luar biasa. Luar biasa. Seninya ya. Jadi sosok yang komplit ya. Komplit. Sunan Bonang ini. Iya. Jadi setelah kemarin Sunan Giri, ini sosok yang melengkapi lagi ya. Ya. Jadi sebenarnya siapa ini? Sunan Bonang ini asal usulnya dari mana sebenarnya? Siapa Sunan Bonang itu? Kalau Sunan Bonang ini memang putra dari Sunan Ampel. Putra dari Sunan Ampel ya. Kalau Sunan Ampel dicari dimanapun silsilahnya, nasabnya, beliau diyakini adalah masih keturunan Rasulullah. Masih keturunan Rasulullah. Ya, kalau ada yang bilang tidak keturunan Rasulullah berarti tidak mencari. Atau yang dibaca itu salah. Dari beberapa naskah semuanya itu jalur ke sana ya. Ya, itu mau dicari dimanapun beliau itu tetap sambung sama Rasulullah. Ini dari ayah. Dari ayahnya. Dari ibu beliau ini masih punya darah Majapahit. Majapahit. Jadi ada sejarah yang menyebutkan putri dari Ki Ageng Manila. Ada yang menyebutkan putri dari Dewi Chandrawati. Ini yang masih putra dari Kerajaan Majapahit. Jadi ketika darah ayahnya mengalir langsung dari Rasulullah, dari ibunya ini mengalir dari kerajaan penguasa pada waktu itu, makanya kan sangat lengkap. Ketegasannya luar biasa, tapi santunnya juga luar biasa. Inilah sosok Sunan Bonang yang pada waktu itu bisa
melengkapi perjuangan bersama Sunan Giri. Sunan Giri. Karena waktu itu satu letting ya. Satu letting, mulai dari pesantren Mulai usia dari sama itu satu letting. Karena memang Sunan Bonang ini kan kecilnya langsung gurunya kan Sunan Ampel, ayahnya. Ayahnya langsung yang mendidik langsung ya. yang mendidik. Jadi dasar keilmuan agama langsung ayahnya. Setelah itu sama-sama mondok, maksudnya nggih guys, ya kalau Ya, sekarang ngaji bareng lah ngaji di situ. bareng, tidurnya juga di Satu satu kotaan. kotaan walaupun itu mungkin belakang rumah Iya, ya, tapi iya. sudah tidak pulang ke rumah. Itu sudah satu kamar dengan Sunan Giri. Sunan Giri. Ya, sampai Konco kentel. itu sudah diskusinya, strateginya itu sudah hampir sudah memang mulai di Ampel sudah bersama. Setelah menginjak remaja, jadi dirasa sudah cukup. Ini memang Sunan Giri beserta Sunan Bonang ini kan sudah disuruh menimba ilmu lagi di negeri di Aceh sana. Ini langsung menimba ilmu di ayahnya Sunan Giri. Sunan Giri. Kalau tadi Sunan Giri dan Sunan Bonang Iya. menimba ilmu di ayahnya Sunan Bonang, sekarang menimba ilmu di ayahnya Oh, Sunan ini Giri. saling belajar ke Iya. sama-sama ayahnya. Sama ya? ayahnya, sama-sama. Kalau kita flashback ke cerita Sunan Giri kemarin kan pertemuan dengan Maulana Ishak, bapaknya Sunan Giri itu kan ketika mau berangkat ke Tanah Suci. betul, gitu. betul. Memang itu kan sebelum ke Tanah Suci dan belajar di Mekah dengan para guru-guru yang ada di sana, termasuk di Irak, itu memang agak lama di Aceh. Di Aceh Ya, itu di Pasai. berguru dengan Maulana Ishak gitu. Iya. Termasuk perbincangan cita-cita seorang remaja ini sebelum menjadi tokoh itu sudah punya Iya. cita-cita ingin membuat sebuah organisasi dakwah yang terstruktur, yang terorganisir, Sistematis, yang tersistem, masif. iya, masif juga dan bukan kaleng-kaleng. Iya, Ya, artinya bukan memang kaleng-kaleng. sudah luar biasa dibutuhkan masyarakat pada waktu itu. Ini nggih antara Sunan Giri dan Sunan Bonang ini. Jadi dua pemuda ini ya. Betul. Ini yang Cikal bakal yang mengorganisir Wali Songo. Wali Songo membuka antara religius dengan nasionalis, membuka antara dengan dunia luar dengan dunia pesantren, keilmuan ya sosok pemuda ini. Masih muda pada Masih waktu muda. itu. Ya, akhirnya dengan menimba ilmu lumayan pada waktu itu, dan mulai dari Ampel, di Pasai, di Timur Tengah ini berdua, tetap berdua. Makanya ketika pulang ke Nusantara pada waktu itu tugasnya sudah menjadi dibagi, Sudah terpetakan. sudah ya? terpetakan. Bahkan dengan ilmu yang sangat dalam itu kan ada Abangan dan Putian. Ini kedua sahabat ini beda ini. Ya, walaupun bersama belajar di guru yang sama, kemana Iya. bersama, tapi punya karakter yang berbeda ya. Oke, kalau yang Sunan Giri ini lebih ke keilmuan Syariatnya ini, jadi Syariatnya lebih kenceng gitu kenceng ya. Jadi agak hati-hati, ya. Agak hati-hati ya. hati-hati untuk untuk mencampur atau istilahnya untuk Berdakwahnya sangat hati-hati. supaya masyarakat bisa menerima Islam gitu ya. Betul. Tapi kalau Sunan Bonang ini kebalikannya, sangat terbuka tapi tanpa meninggalkan syariat. Iya. Sangat terbuka. Ini yang membuat saya sangat bangga karena nanti itu kita akan bisa melihat sosok Sunan Bonang Jadi seimbang akhirnya ya, seimbang ya. Iya. Jadi memang kita dalam suatu organisasi, suatu perkumpulan, suatu pertemanan itu butuh ya. Ada yang agak hati-hati supaya nanti bisa ngerem, ada yang juga agak terbuka supaya bisa mengayomi semuanya gitu Gus ya. Ya memang itulah pentingnya kita punya sahabat gitu. Jadi yang satunya ini mungkin jangan minum kopi karena ini mungkin lambungnya enggak enak. Yang satunya kita harus minum kopi. Kita kan butuh tidak tidur misalkan. Ini kan butuh diskusi seperti ini karena memang kalau pemudanya tidak aktif ini juga kesulitan untuk berdakwah. Itu hingga Sunan Giri setelah pulang dari Tanah Suci itu diambil menantu ya sama akhirnya jadi saudara akhirnya ya sama Sunan Bonang itu. Sebelumnya saudara, akhirnya tambah saudara. Tambah saudara ya. Sebelumnya jadi adiknya kalau tidak salah itu. Iya, jadi adiknya ya. Karena dimantu sama Sunan Ampel kan. Iya, akhirnya ya walaupun sebelumnya itu bersaudara tapi didekatkan lagi dengan perkawinan tadi mendapatkan
adiknya Sunan Bonang. Ya memang pada waktu itu setelah Sunan Ampel sudah menetap di Ampel. Ampel di wilayah Surabaya, itu kan pada waktu itu kondisi kerajaan Campa sudah runtuh. Jadi pada waktu itu Sunan Ampel sudah tidak ada lagi. Tempat dakwahnya juga dari Campa ke Pulau Jawa ini termasuk banyak tradisi yang dari Campa dimasukkan di Pulau Jawa ini. Tapi tanpa meninggalkan syariat sama sekali. Ini baik, luar Gus. biasa. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Obrolan kita ini tentunya sangat menarik. Jangan sampai terlewatkan. Masih bersama kami di Kolbun Salim. Kembali lagi bersama kami masih di Kolbun Salim, tentunya bersama para dai muda dari Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Tentunya kita masih membahas di tema yang sangat menarik ini ya, di seri-seri Wali Songo, masih seputar Sunan Bonang ya kali ini. Baik Gus, tadi kita sudah sampai terkait Sunan Bonang, tadi sudah belajar sampai ke Tanah Suci, akhirnya pulang kemudian mengembangkan dakwah ini yang sudah dirintis oleh Sunan Ampel, sampai akhirnya Sunan Giri tadi diambil menantu oleh Sunan Ampel. Nah ini kan akhirnya Gus, kemudian dua sejoli, dua sahabat ini berpisah ya di tempatnya masing-masing dengan dakwahnya masing-masing, itu bagaimana Gus? Iya. Jadi ketika sudah pulang dari Mekah, jadi langsung menjadi menantu Sunan Ampel. Memang kalau Sunan Giri itu kan minta izin untuk menetap di Giri. Di Giri. Ya. Tapi kalau Sunan Bonang ini memang ini ditugaskan sama Sunan Ampel. Jadi tugasnya itu untuk berdakwah di beberapa wilayah, termasuk di Pati, masuk di Tuban, sampai itu di Pulau Madura, di Pulau Bawean itu menjadi tugasnya Sunan. Pulau Bawean yang sangat terpencil di Madura itu. Di Madura. Itu kan sampai ada istilah itu, ada makamnya di sana. Itu kan kalau kita menceritakan dulu ketika ada sebuah cerita itu, Sunan Bonang itu meninggalnya di sana, tapi memakamkannya di Tuban. Karena memang saking luasnya wilayah dakwahnya pada waktu itu. Jadi mempercayai kalau masyarakat Bawean itu percaya kalau Sunan Bonang itu makamnya ada di sana. Memang kalau makam orang besar itu kadang ya petilasannya itu kadang dijadikan makom, padahal ya cuma petilasan. Ya. Jadi ini memang melihat kompleksnya apa istilahnya ini ya. Ini kan memang beda kultur antara Madura dengan Jawa pada waktu itu kan beda kultur. Jadi ini harus benar-benar Sunan Bonang ini kreatif untuk mendekati masyarakat. Makanya banyak gelar yang terdapat pada Sunan Bonang ini. Karena memang Sunan Bonang ini termasuk yang merancang berdirinya negara Islam pertama di Nusantara, itu Kerajaan Demak. Itu termasuk salah satu apa istilahnya ya, pimpinan tertinggi angkatan perang itu Sunan Bonang. Selanjutnya beliau juga masuk dalam pimpinan sidang ketika mengadili Syekh Siti Jenar, itu juga masuk. Juga beliau juga pimpinan sidang ketika mendirikan Masjid Agung Demak. Jadi sangat banyak Gus itu. Terus juga menjadi pembina di Kerajaan Demak. Ini salah satu jabatan penting selain berdakwah. Makanya Sunan Bonang ketika keliling di Pulau Jawa, termasuk di Pati, termasuk itu kan memang pertama yang dibangun sama seperti pendahulunya, itu yang dibangun itu kan masjid. Masjid, tempat pendidikan untuk orang berkumpul, ini untuk gimana caranya bisa berdakwah. Ini sama dengan wali-wali yang lain. Walaupun di keahlian yang lain ini memang banyak yang menceritakan tentang keampuhannya beliau ini ya, keampuhannya beliau juga banyak yang cerita juga. Jadi selain ampuh, Sunan Bonang ini juga ahli dalam geografi. Geografi. Ya, jadi
zaman dulu itu kan banyak di Jawa itu yang gersang itu ya. Jadi gersang ketika didatangi Sunan Bonang ternyata bisa menemukan aliran Sumber sumber air. air. Nah, akhirnya air ini bisa untuk menghidupi tanaman, akhirnya menjadi makmur. Ini keahlian Sunan Bonang. Juga, ada cerita dulu kan sampai katanya merubah aliran Sungai Brantas itu. Oh iya, itu kan ketika di Brantas itu di wilayah Kediri itu kan memang di sana itu masih banyak pada waktu itu kan ajaran Tantarayana itu ya. Iya. Jadi banyak aliran-aliran yang sudah lama menganut tradisi kepercayaan lama itu memang di situ Sunan Bonang menunjukkan karomahnya, menunjukkan kewaliannya. Makanya sampai aliran aliran Brantas itu bisa berubah alirannya. Harusnya ke mana itu bisa. Makanya itu kan kenapa sampai mencari sumur-sumur itu juga karena di wilayah yang dekat Sungai Brantas itu katanya karena kepercayaannya sudah sangat melekat dan sifatnya itu agak keras. Sunan Bonang itu waktu itu masih di daerah Brantas itu dialirkan ke yang lain supaya ini kekeringan katanya. Akhirnya terus mencari sumber-sumber air tadi. Ya memang ini keluar jadi Sunan Bonang ini selain tegas karena beliau memang panglima perang, jadi tegas sekali. Tapi dakwah yang diberikan itu juga dakwahnya juga sopan santunnya sangat luar biasa. Jadi ketika dengan masyarakat itu beliau sangat luar biasa mengayomi terus dengan akhlak yang baik. Tapi ketika ini ditunjukkan kepada yang memusuhi dakwahnya, ini akan ditujukan dengan sangat tegas pada waktu itu. Artinya sebenarnya dakwah Sunan Bonang ataupun Sunan Giri, Sunan yang lain itu fleksibel ya, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat waktu itu. Kalau memang dibutuhkan keras ya harus tegas gitu kan. Kalau harus dibutuhkan agak lembut ya pasti dengan lembut dakwahnya. Iya. Ini kan prinsipnya Sunan Bonang pada waktu itu. Jadi beliau berprinsip. Jadi ketika ada api, ini disiram dengan api, otomatis apinya akan membesar. Tapi ketika ada api itu disiram dengan air, otomatis airnya apinya akan padam. Makanya selama manusia ini masih diciptakan berupa daging dan darah, tidak batu, Sunan Bonang punya keyakinan pasti akan luluh. Makanya banyak cara yang dipakai pada waktu itu. Dengan berbagai siasat dan metode. Karena Sunan Bonang ini terkenal yang kreatif tadi ya. Makanya lebih terkenal lagi kan karena untuk menyentuh lapisan masyarakat Jawa yang suka dengan tembang-tembang ini terkenal dengan keseniannya ya guys. Jadi masyarakat Jawa pada waktu itu air sudah difikirkan oleh Sunan Bonang. Termasuk di wilayah pesisir itu kan banyak istilahnya itu udang ya. Udang yang kecil-kecil itu sama Sunan Bonang karena udang terlalu banyak akhirnya itu diolah menjadi terasi. Ini juga keahlian beliau. Akhirnya sampai sekarang itu kan terasi dari Tuban itu kan sangat terkenal. Iya, itu memang dulu sangat kreatif beliau. Jadi ketika banyak panen ini kan mau dibawa kemana ini udang ini. Akhirnya sama Sunan Bonang diolah menjadi terasi yang sampai sekarang ini terkenal. Jadi berarti memang awalnya kalau kembali ke perjalanan tadi, kemudian Sunan Giri ditugaskan di Giri, menetap di Giri, kemudian membangun kerajaannya, dan Sunan Bonang itu di Tuban, itu karena memang dinikahkan ya Gus ya, sama anaknya Bupati Tuban gitu. Di catatan-catatan sejarah berapa kan dinikahkan oleh ayahnya mendapatkan anak dari Bupati Tuban. Betul. Di mana adik dari mertuanya itu juga bapaknya Sunan Kalijogo yang kemudian jadi muridnya Sunan Bonang. Dan kemudian sampai dakwahnya ke Demak yang Raden Patah itu juga ternyata santrinya Sunan Ampel. Akhirnya sebenarnya berkutat di satu circle ya. Ya memang, tapi sebelum dinikahkan memang sudah
berdakwah kemana-mana, barulah menetap di Tuban. Tuban. Itu walaupun sebenarnya beliau juga menetapnya kan di Lasem, bukan di Tuban. Akhirnya sudah menetap Tuban. Di Oh, situ Tuban sama Lasem Rembang itu kan iya, berdekatan ya? Berdekatan, ya kan perbatasan memang itu. Ya sampai ya termasuk adanya keputusan kerajaan itu dialihkan sementara di Giri Kedaton itu atas keputusannya Sunan Bonang ini. Karena melihat situasi Majapahit baru runtuh, baru dikuasai dari Kediri, ketika nanti Demak ini muncul, otomatis kan ini akan menjadi musuh baru. Iya. Akhirnya sementara ditaruhlah di Giri Kedaton. Itu hanya beberapa waktu saja. Makanya ini juga Sunan Bonang ini yang memutuskan pada waktu itu. Sunan Bonang ini yang merorganisir gitu ya. Merorganisir. Termasuk Wali Songo nanti menjadi sebuah organisasi, karena memang Wali Songo ini kan sebuah organisasi dakwah yang diisi para wali, yang mana ini sudah ditugaskan. Ini dengan pada waktu itu dengan sesepuhnya Sunan Ampel, setelah itu penggeraknya Sunan Giri, tapi termasuk pemikirnya ini Sunan Bonang ini. Tapi kalau dirunut secara nasab kan memang Gus yang aslinya itu kan Sunan Bonang ya, dari Sunan Ampel itu. Ya. Sunan Ampel punya anak laki-laki berapa? Kalau tidak salah 2 aja ya. 2. Dari yang lainnya kan perempuan. Ya, perempuan. Dan artinya itu pun tapi kan iya, dinikahi Sunan Giri dan lain sebagainya. Artinya Sunan Bonang ini sadar betul bahwa dia itu harus visi misi oleh ayahnya Sunan Ampel ini harus dilanjutkan ya. Ya memang Allah dan juga darah yang mengalir dari kerajaan Majapahit ini yang menjadi luar biasa perjuangan beliau. Jadi agamanya ini juga tasawufnya, fikihnya dan lain-lainnya sudah mateng, tapi organisasinya juga beliau ini juga sudah luar biasa. Karena tidak mungkin berdakwah sampai sedemikian rupa kalau tidak terorganisir dengan baik ya. Nggih, karena memang setelah Sunan Bonang ini kan ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini adalah panglima perangnya Demak. Itu yang atas saran Sunan Bonang. Ada Sunan Kalijogo itu yang anaknya muridnya Sunan Bonang, dan ada Sunan-Sunan lain. Ini memang ketika geliat perjuangan Wali Songo yang pada waktu itu masih eranya Sunan Bonang ini sudah mulai tertata, sudah termasuk ada istilahnya pelantikan kerajaan. Ini Sunan Bonang. Sunan Bonang berarti yang mengorkestrasi ketuanya, leadernya ini Sunan Bonang ya. Di sisi lain waktu itu juga ada Sunan Giri yang luar biasa. Sunan Giri itu kan di segi strategi dakwahnya, jadi penataan secara agamanya itu Sunan Giri. Tapi secara administrasinya itu Sunan Bonang itu. Luar biasa. Baik Gus, kita lanjutkan di sesi berikutnya setelah yang berikut ini. Pemirsa Nasional Televisi yang berbahagia, masih bersama kami tentunya di Kolbun Salim. Semoga pemirsa yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk selalu mengikuti program-program yang ada di Nasional Televisi, khususnya Kolbun Salim. Ya. Baik Gus, kita lanjutkan perbincangan kita dengan tema kita Sunan Bonang ini. Sunan yang sangat kreatif tadi ya, bagaimana mencoba mengalkulturasi budaya, bagaimana budaya itu tetap ada tapi nilai-nilai Islam itu juga bisa masuk. Ini kan yang dikatakan oleh ulama-ulama kita juga, bahwa kita itu adalah orang Jawa yang muslim, bukan orang muslim yang berada di Jawa. Ini kan artinya bagaimana orang-orang itu tidak meninggalkan budaya dan tradisinya itu walaupun mereka itu beragama Islam. Nah, ini bagaimana bisa berjalan beriringan. Nah, ini strateginya Sunan Bonang ini sangat menarik ini Gus. Makanya di lagu Wali Songo itu kan
Sunan Bonang terkenal dengan musisi gamelane. Nah, itu bagaimana Gus strategi dakwahnya Sunan Bonang? Iya Gus, jadi ketika tadi di bidang keagamaan, jadi syariatnya itu sudah tersolusi selesai. Di pemerintahannya juga sudah tersolusi, alhamdulillah juga selesai. Di bidang militer juga selesai Sunan Bonang. Nah sekarang tinggal gimana nata biar masyarakat itu tarik dengan Islam pada waktu itu. Memang Sunan Bonang pada waktu itu tidak hanya memberikan pendidikan di pesantrennya beliau, karena memang kalau hanya di pesantren ini otomatis hanya santri yang bisa belajar. Jadi Sunan Bonang dulu juga strategi dakwahnya salah satunya dengan seni. Salah satunya seni musik. Terus kalau yang sekarang ini ya seni acting lah. Kalau dulu kan enggak ada acting, sekarang kan ada layar lebar kan ada. Kalau dulu kan adanya wayang. Iya, wayang. Ya. Jadi kalau sekarang ini mungkin kan banyak ada sinetron, ada apa itu. Kalau dulu sudah ada strategi dakwah itu Sunan Bonang itu salah satunya dengan seni musik. Seni musik. Jadi beliau ini seorang maestro ya. Jadi bukan hanya penyuka musik, tapi beliau ini maestro, handal dalam memainkan musik, terus dan mengkalibrasi ya. Iya, musik, komposisi musik dan juga sangat mahir dalam menciptakan lagu. Ya, ini kalau kita bisa bayangkan, jadi seorang pemuda yang sangat alim, ilmunya luar biasa, tapi beliau bisa memainkan semua musik. Kalau sekarang kan banyak ada gitar, ada piano, ada lain-lain. Kalau dulu kan adanya memang musik Jawa itu. Tapi beliau ketika sudah memainkan, ini semua bisa terhipnotis, guys. Makanya kenapa diberi nama Sunan Bonang? Karena memang dulu ini Bonang ini berasal dari campa yang dihadiahkan ke Raja Majapahit. Tapi ketika Sunan Bonang yang memainkan, masyarakat ini sangat tertarik ya. Sangat tertarik, sangat syahdu, menarik untuk didengarkan. Makanya beliau ini sampai dijuluki Sunan Bonang. Jadi kalau Bonang yang sekarang itu yang itu Gus, yang apa itu namanya? Yang gamelan itu sudah, yaitu. Tang ding tung tang. Iya, tapi kalau ini yang memainkan Sunan Bonang, ini semuanya menjadi terkagum. Nah, ini kalau kita tarik di era yang sekarang mungkin beliau ini juga pencipta lagu, tapi bisa memainkan alat lagu dengan nuansa yang baru. Ya, termasuk mungkin bisa saja seperti Denny Caknan. Itu kan lagunya sangat menarik ya. Ada iringannya juga. Terus Rhoma Irama punya ciri khas sendiri. Ya, terus ada Iwan Fals itu. Sunan Bonang ya seperti itu dulu. Berarti ya sosok superstar. Termasuk bisa dulu kan tidak banyak ketika ada gamelan itu terus dikalibrasikan dengan musik dari Arab yang namanya Arab Bahana itu bisa bagus ya, hasil karya Sunan Bonang ini. Dengan berbagai media dicoba untuk menarik masyarakat ya. Tapi musiknya tadi ya sebagai media dakwah. Jadi beliau ini menjadi primadona tapi memang bisa berdakwah. Bagaimana mungkin begitu banyak pengikutnya kalau tidak dikenal kan begitu? Ya nggak mungkin Gus. Sampai sekarang pun bahkan ada salah satu ciptaan lagu yang sampai sekarang dinyanyikan itu adalah yang kemarin tenar oleh Opik itu. Apa namanya itu? Tombo Ati. Ya, itu. Tombo Ati ada 5 perkaranya itu ya. Itu 5 perkara hati itu ya, salah satunya baca Al-Qur'an dan memahami maknanya. Ya itu salat malam itu kan memang ada di dengan orang soleh gitu ya. Terus puasa. Gitu. Nah, ini memang ada di kitab dan itu menjadi lagu yang populer sampai sekarang. Itu ciptaannya Sunan. Jadi Bonang. Kelihayan Sunan Bonang itu bagaimana ilmu-ilmu yang ada di kitab tadi diserap kemudian diaplikasikan di dalam musik supaya bisa diterima dengan masyarakat.
mungkin waktu zaman itu ketika Sunan Bonang membaca kitab Qala Rasulullah SAW, ini masyarakat ini ya enggak mau. Tapi ya. dibingkai dengan kesenian musik tadi ya. Yang enak didengar, isinya mendalam. Jadi diambil hatinya dulu, rasanya dulu. Kalau rasanya ini sudah kena, sudah cinta, mau ditarik kemana aja, bisa Gus ya. Begitu kira-kira. Ya itu, ini strateginya. Yang kedua, beliau juga mahir dalam. Jadi pewayangan yang sampai sekarang ada itu menghasil karya Sunan Bonang. Sunan Bonang. Kalau dulu tidak seperti itu, Gus. Dulu itu memang berupa manusia, ceritanya pun juga ceritanya yang menyesatkan. Jadi itu dirubah total dengan Sunan Bonang dengan ada cerita, termasuk kalimat sodo apa itu ya? Iya, kalimat sodo. Kalimat sodo termasuk terus ya itu kan dirubah semua total. Dengan modelnya dirubah. Dengan ceritanya dirubah. Tapi dengan beberapa karakternya tidak dirubah ya. Seperti Punokawan misalnya itu Semar itu tetap ada ya. Yang apa yang menjadi kesukaan masyarakat itu tidak dirubah. Hanya bentuknya saja biar tidak bertentangan dengan syariat itu dirubah. Yang tangannya harusnya itu lebih panjang. Itu memang terus hidungnya kayak Pinocchio. Itu hasil karya Sunan Bonang yang kita nikmati sampai saat ini dan tidak hilang, belum hilang. Berbagai instrumen kesenian ya tadi, seni musik, seni pertunjukan itu ya, wayang itu ya. Itu terus semua lagu-lagu, tembang-tembang itu ya. Banyak itu kalau kita ingin mempelajari mungkin ini bisa beberapa episode nih Gus ya. Karena memang saking banyaknya karya-karyanya Sunan Bonang. Karena memang sampai saat ini karyanya itu masih disimpan di Belanda. Itu masih ada sampai sekarang. Selain seni musik tadi kemudian seni pertunjukan, katanya juga seorang penulis juga itu gimana Gus? Ya, kalau itu kan sudah jelas Gus ya. Jadi banyak suluk-suluk, termasuk suluk Uzil, suluk apa kan banyak tulisan-tulisan tentang kata-kata yang sangat mendalam yang isinya juga tidak jauh dari syariat. Bahkan Sunan Bonang ini kalau kita tarik sekarang, beliau ini belum ada, coba dulu ada internet Gus, pasti beliau ini akan banyak karya-karya yang ada di YouTube, ada di internet, karena beliau seorang penulis dan juga seorang pengarang. Bahkan ada yang menarik itu di kitab Bonang itu Gus, yang kita baru sadar, saya baru sadar, berarti jauh sebelum adanya podcast, Sunan Bonang sudah menerapkan podcast. Menerapkan podcast. Iya, jadi sudah ada ini, tanya jawab sudah ada. Ini kan memang sangat jauh berpikirnya Sunan Bonang sampai memikirkan podcast, tapi dengan cara dulu kan memang tidak ada media podcast, adanya ditulis di buku, itu ada murid, ada tanya, itu seperti itu dijawab. Jadi kalau sekarang itu dalam dunia kesenian seperti ya novel lah atau cerita pendek dengan dialog-dialognya itu ya Gus ya. Baik Gus, kita lanjutkan lagi ini semakin menarik. Nanti apa yang bisa kita ambil dari dakwah-dakwahnya Sunan Bonang ini Gus setelah pariwara berikut ini. Masih di Kolbun Salim, tentunya bersama kami di tema-tema seri Wali Songo ya. Jadi menarik sekali Gus, media-media yang dipakai oleh Sunan Bonang supaya bagaimana bisa masuk ke masyarakat, mengambil hatinya dengan rasa tadi, dengan seni, kemudian bisa diajak untuk memeluk Islam, begitu Gus ya. Dan dengan berbagai kreativitas strateginya itu Gus. Kira-kira strategi yang seperti apa kemudian kok masyarakat itu benar-benar kemudian mungkin kalau bahasanya sampai nggak kerasa gitu, terbawa dengan Sunan Bonang tadi. Jadi setelah tadi seni sudah, penulis sudah, kebijaksanaan sudah tadi ya, sudah kita jelaskan. Nah ini memang ada yang kita tidak sadar. Ini kan besok ini Grebek Suro Gus. Oh iya. Ada Grebek Suro, terus ada lagi Grebek Maulud. Ini kan banyak ini. Memang dulu itu, ini masih strategi ini Gus. Jadi ketika banyak masyarakat Jawa masih menganut agama Tantrayana itu Gus ya. Iya. Jadi itu ada sebuah yang itu makan manusia itu. Iya, itu memang setiap hari-hari besar itu ada ritual. Ada ritual. Jadi ada yang paling ekstrim itu karena memang ritualnya itu bersama-sama berjamaah antara melingkar gitu kan ya. Dan laki-laki di situ
dengan memakan daging manusia. Iya. Bukan, kalau yang biasa enggak, dengan makan daging, meminum arak, setelah itu dilanjutkan dengan berzina. Itu berpasangan, bertukar-tukar. Iya. Lah kalau sudah tingkatnya tinggi, ini Tinggi. sudah bukan daging hewan Bukan yang ya, dimakan, daging itu manusia. daging manusia, araknya itu diganti dengan Darah manusia. Setelah itu juga dengan berzina berjamaah. Lalu lah ini melihat seperti ini yang sudah menjadi tradisi, banyak tradisi pada waktu itu, dirubahlah dengan Sunan Bonang. Jadi kumpulnya tetap, kumpulnya juga ada, makannya juga ada, tapi yang dimakan bukan manusia, bukan apa, itu sudah yang matang, juga dibawa dari rumah, gitu ya. Akhirnya banyak itu istilahnya dengan tahlilan, dengan grup. Makanya kan ini kita tidak terasa ini ya. Ini kan sebenarnya tradisi yang tidak ada tertulis di Al-Quran, tapi memang tidak keluar dari syariat. Iya. Nah, ini yang kita tidak kerasa. Memang ini luar biasanya Sunan Bonang berstrategi. Jadi yang dulunya harusnya minumnya arak, ya minumnya ya air putih. Ya, ini yang harusnya itu ada apa istilahnya, ada ritualnya, diganti dengan tahlilan, diganti dengan baca Yasin, diganti dengan doa-doa yang sesuai syariat. Ini syariat. Beliau yang mengemas ini, Gus. Dan juga ada strategi lagi, Gus. Ini yang saya harus baca karena ini kan bahasa Jawa, Gus, ini, Gus. Ini kita kan lebih mengenal. Jadi Sunan Bonang ini dalam apa namanya tadi tradisi. Terus Sunan Bonang juga ahli dalam memberi nama. Jadi mengistilahkan. Oh iya. Istilah-istilah. Jadi apa yang menjadi kesukaannya masyarakat, istilahnya apa? Difilosofikan gitu ya. Filosofikan. Satu kata ini sebenarnya punya makna gitu ya, makna yang dalam gitu kan. Jawa kan apa namanya, identiknya seperti itu. Satu kata tapi punya makna yang dalam. Makanya ini saya yang tertarik itu ada peninggalan Sunan Bonang itu kan ketupat ya. Iya, ketupat. Kan bentuknya kan segi empat. Kenapa kok enggak bulat? Kenapa kok enggak lonjong gitu ya? Kenapa kok enggak usah itulah, kita pakai lontong aja sudah. Nah ini karena ada maknanya. Di situ ada makna 4 itu, Gus. Makanya kenapa ini menjadi tradisi yang makna kupatan. Ya. Ini di syariat enggak ada ini, di dia enggak ada. Tapi di sini kenapa harus dilakukan di setiap 7 hari? Iya. Nah ini di sini ada 4 arti. Yang pertama ini, Gus, lebar. Lebur, lebar, lebur, luber, labur. Yang pertama ini lebar, yang memiliki arti telah selesai puasanya dengan, berarti puasanya selesai. Jadi kita 1 bulan puasa Ramadan selesai sudah. Nah ini yang pertama. Yang kedua, lebur, yang mempunyai arti terhapus semua dosa yang dilakukan. Jadi setelah puasa kita dengan Idul Fitri kan sudah terhapus sudah. Yang selanjutnya ini ada luber, yang memiliki arti melimpah ruah pahala amal. Nah ini, Gus. Jadi setelah kita puasa, setelah itu terus kita apa namanya mendapatkan pahala. Nah ini luber lagi kan. Yang terakhir ini labur, yang punya arti bersih diri dari dan bercahaya. Jadi bersih lagi. Dilabur. Ya ini kan menjadi fitri kembali. Ya ini kan 4 tadi itu. Makanya kenapa orang Jawa khususnya yang kalau yang muda-muda ini mungkin kan sudah Gus ya, agak mulai lupa ini. Makanya kita harus mentradisikan lagi kupatan itu karena memang punya arti 4 ini. Lebur. Jadi lagi media ya. Jadi kadang kita terlalu cepat menghakimi sesuatu yang katanya tidak ada ini di zaman Nabi. Padahal itu ya media saja sebenarnya. Seperti Kopat tadi, nggak mungkin waktu itu menyampaikan langsung harus mansoma Ramadona, imanan mati saban gitu kan. Nggak bisa. Gufiro mata qadama min dzambi itu apa nggak tahu, tapi dikasih lebur. Kenapa misalnya saya harus puasa? Kenapa harus ini? Itu kenapa harus ada Idul Fitri, harus saling memaafkan. Kenapa ditutup dengan makan-makan bersama? Makanya ini ada maknanya semua. Ini enggak ngarang. Jadi apa ya? Digeser kayak seperti tadi tahlilan. Itu adalah ritual tantrayana yang sangat jauh dari syariat itu kan. Kemudian ya digeser dengan satu ritual yang ya mirip tapi diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, mantra-mantranya tadi. Makanya sama, Gus. Kumpulnya sama. Makanya ketika kita tiba-tiba ada tradisi yang mengerikan itu, tidak boleh. Siapa yang berani? Ya tidak berani itu, Gus. Makanya dengan cara
ya gak apa-apa, ayo kita Iya. kumpul, kita Dan makan. orang Jawa sukanya emang kumpul-kumpul kan. Ya itu tasakuran, makan-makan, tapi dengan niat ya kita Iya. minta kepada Allah SWT. Iya, niat selamatan Selamatan. kalau orang Jawa itu kan, Iya. niat sedekan gitu Makanya kan. kan ada gerbek suro, ini kan satu Gerbek muharram, suro. ada gerbek maulud, ada luar biasa ini. Iya. Wali Songo sampai sedetail Wali itu. Songo sampai sedetail itu. Jadi yang penting kita itu masih terus mengarahkan ya, yang Betul, penting niatnya itu benar, terus apa yang dibaca itu benar, jangan sampai keluar dari koridor-koridor syariat. Jadi Sunan Bonang memang strateginya ini variatif ya. Betul. Apa yang dilihat di situ bisa dimasukin ya masuk, kalau apa harus dirubah tapi tidak harus meninggalkan semuanya begitu guys. Nah ini untuk anak-anak muda ini bagaimana kalau misalnya melihat fenomena-fenomena hal itu guys? Iya, jadi melihat dari perjuangan yang sangat kompleks, Sunan Bonang ini jelas Habib ya, walaupun Iya. tidak ada gelar Habib. Heeh. Jadi kalau ada yang bilang bukan keturunan Rasulullah, berarti tidak dibaca ataupun salah baca itu. Karena kalau dibaca semua itu pasti menceritakan satu itu. Yang kedua, beliau sangat luar biasa dengan kedalaman ilmunya, dengan mahirnya dalam berseni, dengan tujuan berdakwah. Ini yang harus kita contoh. Jadi pemuda di era sekarang silahkan kita ingin berkreasi, ya ingin berkreasi semampu kita. Tapi tujuannya tetap kita bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Ini yang harus kita petik pelajarannya nih Gus. Iya, dari Sunan Bonang ini Ya, ya. karena kalau kita ingin menceritakan ini kan kita singkat-singkat tadi Gus. Ini belum kita karomahnya, belum ceritanya, belum lengkap. Karena kalau kita menceritakan perjuangan beliau sangat luar biasa. Tapi ini minimal mengingatkan kembali pentingnya kita untuk terus merawat peninggalan leluhur kita. termasuk sejarah Wali Songo. Kenapa kita bisa sampai seperti ini sampai sekarang? Ini berkat perjuangan para pendahulu, para wali-wali. Ya itu, karena masyarakat Jawa itu memang ya tidak bisa kita buat semena-mena semau kita ya. Iya, iya. Karena Jawa itu punya adat, punya tradisi yang tidak semata-mata harus bisa ditinggalkan seperti itu. Bisa. Bagaimana kita bisa merawatnya, mengakomodir, bisa mengayomi begitu ya, yang ditinggalkan Wali Songo. Kalau kita di Jawa ini salah sedikit selesai, Gus. Iya, coba kita salah sedikit selesai. Makanya beliau ini bisa tidak salah, bisa menjadi primadonanya para ulama, para masyarakat umum. Ini kan berarti luar biasa beliau untuk berdakwah. Baik Gus, ini waktunya sepertinya sudah harus kita akhiri Gus. Ya. Ya. Belum, saya mau ngomong lagi. Ya nanti kita lanjutkan Gus di seri-seri selanjutnya di Wali Songo. Pasti kan kita nanti akan menyinggung sebelum-sebelumnya, Kak. Kita menyinggung Sunan Bonang lagi, Sunan Giri. Selanjutnya ini kita akan membahas Sunan Derajat. Sunan Derajat. Ya, Sunan Derajat ini adiknya ya? Adiknya. Ini menarik lagi ini. Nah, adiknya berarti anaknya Sunan Ampel. Baik Gus, waktu juga yang harus mengakhiri perjumpaan kita pada sore kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, khususnya Gus Anas dan pemirsa yang ada di rumah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kru-krunya ini NTV ini semoga terus semangat Gus, terus semangat, selalu sehat dan selalu mendapatkan kemudahan dan bimbingan. Betul. Dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.